Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik, selalu antusias untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Pak Ridho di mata pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pak Ridho ada di sebelah kiri bawah. Ya, ada di sebelah kiri bawah. Malah kita anak-anak sebelum kita mulai belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nah, karena ini penting, usia kalian ini adalah usia perpindahan dari anak-anak menuju ke dewasa, yaitu remaja. Nah, perpindahan tersebut dinamakan usia remaja. Nah, kalau umur kalian ini berapa? Rata-rata berapa? 12 atau 13. Nah, di umur tersebut itu dinamakan remaja mula. Nah, penting bagi kalian untuk belajar tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi karena ini akan berkaitan dengan perilaku kalian yang di masa yang akan datang. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kalian semua dapat memahami manfaat dan tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang kedua, kalian dapat memahami cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang ketiga, kalian dapat mempraktikkan menjaga kebersihan pakaian dan tubuh. Usia remaja adalah masa transisi yang tadi Pak Toto sampaikan, yang ditandai dengan berbagai perubahan, yaitu emosi, psikis, fisik, pola pikir, dengan ciri khas yang unik. Nah, ini di usia kalian. Penting bagi kalian, para remaja, untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi, terutama pemeliharaan kebersihan alat reproduksi atau alat kelamin. Nah, sehat yang dimaksudkan di sini itu tidak hanya sehat semata-mata bebas dari penyakit, tetapi juga sehat fisik, mental, maupun sosial. Dengan menjaga kebersihan diri, berarti kalian telah menunjukkan rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita semua. Baik, yang pertama adalah manfaat dari menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, mencegah timbulnya gatal, badan terasa nyaman saat beraktivitas, menjaga alat reproduksi tetap bersih dan nyaman. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Selama ini, bagaimana? Kalian sudah bersih atau belum? Sudah menjaga kebersihan atau belum? Kalau buang air besar, buang air kecil, kira-kira kalian langsung dibuang saja atau setelah itu kalian cebok? Nah, harusnya kalian cebok ya. Karena udah dewasa, bukan anak kecil lagi yang ngompol lagi. Oke, yang kedua adalah tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, jelas menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Yang kedua, membuat tubuh terasa nyaman, terutama di sekitar alat reproduksi. Mencegah terjadinya gatal-gatal di sekitar alat reproduksi atau alat kelamin. Yang keempat, mencegah keringat dan kotoran di sekitar alat reproduksi. Oke, yang ketiga adalah dampak alat reproduksi yang tidak bersih. Nah, ini bagi kalian yang membersihkannya kurang bersih atau memang malas membersihkan, bahaya ini. Yang pertama, kalian nanti kotorannya dapat mengendap di sekitar alat kelamin kalian. Yang kedua, keringat dan kotoran penyebab penyakit mudah berkembang. Bakteri juga mudah berkembang di situ. Terasa gatal dan tidak nyaman saat beraktivitas. Muncul jamur di sekitar alat reproduksi, membutuhkan biaya pengobatan yang besar jika terserang penyakit, dan hilangnya percaya diri. Pak Ridho, kok bisa hilang percaya diri? Kenapa ya? Nah, begini, kalau misalnya kalian sakit itu di sekitar alat reproduksi kalian, gatal misalnya. Kalian ketika beraktivitas, kalian garuk-garuk di sekitar situ itu kan malu kalian. Waktu misalnya mau maju, mau presentasi, malah kalian garuk-garuk itu kan juga lucu ya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alat reproduksi. Oke. Kemudian cara menjaga kebersihan selama ini kalian sudah benar atau belum?
atau semau sendiri, atau tidak pernah. Wah, bahaya kalau yang tidak pernah itu. Yang tidak pernah cebok dengan benar loh ya. Nah, jadi cara menjaga kebersihan itu bisa kita lakukan dengan kebersihan pakaian dan kebersihan tubuh. Nah, kebersihan pakaian yaitu pakaian dapat mempengaruhi kebersihan alat reproduksi. Pakaian yang nyaman dan bersih dapat membuat alat reproduksi kalian lebih sehat. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang pertama caranya yaitu menggunakan celana dalam yang nyaman. Bahan katun itu membuat sirkulasi udara di alat reproduksi kita menjadi lebih lancar. Selain itu, celana katun juga lebih banyak menyerap keringat. Nah, atau ada yang nggak pakai celana dalam, bahaya itu. Ya, jangan sampai ya harus memakai. Kadang ada itu anak-anak yang anak-anak yang nggak pakai celana dalam tuh. Karena nggak terbiasa. Nah, mulai sekarang bagi misalnya ada yang nggak pakai ya harus pakai ya karena itu penting untuk menjaga kebersihan. Oke, yang kedua adalah rajin mengganti celana dalam. Nah, ini juga berat ini urusannya ini kalau ada anak yang tidak pernah ganti ini. Yang ganti 2 hari sekali tunjuk jari. Wih, kok Farida tunjuk jari? Bukan, kalian itu loh. Yang 2 hari sekali baru ganti siapa? Ayo tunjuk jari. Tidak ada ya. Yang sehari sekali. Wah, ini kayaknya ada ini. Berat ini urusannya ini. Nah, seharusnya celana dalam itu sebaiknya diganti 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Kenapa? Kenapa? Karena kalau digantinya sehari sekali, itu sudah banyak bakteri di dalam celana dalam kalian itu. Nah, jadi harusnya lebih baik diganti 2 kali sehari. Paham ya? Oke. Kemudian di kebersihan tubuh. Cara menjaga kebersihan tubuh dapat mempengaruhi kesehatan alat reproduksi. Nah, selama ini mengeringkan alat reproduksi setelah BAB atau BAK, buang air besar, buang air kecil. Keringkan alat reproduksi menggunakan handuk. Kadang ada itu kalau anak-anak ini misalnya lagi main, nah banyak itu kadang itu lagi main kebelet pipis. Nah, langsung di situ nyari tempat persembunyian, tidak cebok itu di dalam agama kita juga tidak dibolehkan itu kalian buang hadas tidak sempurna namanya ya, tidak boleh seperti itu. Harus di tempat yang ada airnya, kemudian kalian guyur, kalian cuci alat reproduksi dengan baik. Oke. Yang kedua adalah rajin mencuci tangan. Jika tangan yang kotor menyentuh alat reproduksi, kuman dan bakteri akan menempel. Nah, berbagai masalah kesehatan pun bisa muncul. Karena itu, kalian harus rajin mencuci tangan pakai sabun. Bukan hanya COVID, CTPS itu penting buat pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah membasuh alat reproduksi dengan benar. Nah, ini penting ini. Cara membasuh yang benar adalah dari depan ke belakang. Ya. Hal ini berguna untuk membuang bakteri ini untuk bagi perempuan ya. Bagi laki-laki juga harus sempurna. Jangan asal kalian ceboknya cepat-cepat. Nah, seperti itu harus benar, harus bersih benar-benar. Karena kuman yang ada di bagian depan bisa menuju ke belakang. Bukan nanti yang di belakang kumannya malah dibawa ke depan. Oke, paham ya? Untuk menjaga. Jadi kalian sudah paham sekarang. Tujuan pembelajaran kita tadi apa coba? Memahami manfaat dan tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Memahami cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, hari ini cukup. Kalian sudah paham pentingnya apa, tujuannya apa. Itu kalian sudah paham. Tadi sudah menyimak yang disampaikan Pak Rito. Sekarang kita ke penilaian. Karena begini, minggu depan itu kan hari Jumat itu tanggal merah, kalian sudah tidak ada pembelajaran karena minggu depannya lagi sudah harus PAS untuk kelas 6. Jadi penilaian akan Pak Ridho lakukan minggu ini. Batas pengumpulan adalah minggu depan. Ya, Kamis depan atau Jumat depan itu sudah batas pengiriman untuk KD 3.9 kayaknya. Ya. Jadi penilaian pengetahuan yaitu yang pertama boleh kalian catat nanti di buku atau di kertas, di foto boleh kirim ke Pak Ridho atau di buku
dikumpulkan di sekolah juga boleh. Boleh kan catat ya, Pak Ridho bacakan. Jadi penilaian pengetahuan yaitu soal uraian. Yang pertama, jelaskan mengapa alat reproduksi perlu dijaga kebersihannya. Ini menurut kalian setelah memahami tadi yang Pak Ridho sampaikan. Kemudian apa manfaat yang diperoleh jika alat reproduksi bersih? Yang jelas ini nyaman, percaya diri, dan lain-lain. Sesuai dengan pemahaman kalian yang tadi sudah kalian pahami ya. Yang ketiga, sebutkan tujuan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Tujuannya itu apa? Ya, ditulis di kertas, kemudian kumpulkan ke Pak Ridho. Paham ya untuk penilaian pengetahuan ya? Lanjut ke penilaian keterampilan. Tugasnya adalah, mempraktikkan cuci pakaian sendiri selama 1 minggu. Ya, terutama pakaian dalam dicuci sendiri. Selama ini kalian dicuci sendiri atau dicucikan? Ada yang dicucikan, ada yang cuci sendiri. Oke, karena begini, suatu saat Pak Ridho yakin kalian akan mandiri, dan ini waktu yang tepat untuk kalian mulai belajar untuk mandiri. Besok mungkin beberapa dari kalian akan melanjutkan sekolah di pondok pesantren, ya. Kemudian setelah SMK, SMA kalian kuliah ya di perguruan tinggi. Nah, itu penting kalian bisa mencuci pakaian sendiri. Meskipun ada laundry, ya ada laundry. Pak Ridho, aku malas cuci karena ada laundry. Nah, untuk pakaian dalam itu penting kalian cuci sendiri. Ya. Ini penting ini. Benar Pak Ridho menyampaikan ini benar sekali penting. Karena apa? Misal, ini kan kalau yang perempuan kan sudah haid, ya. Nah, kalau kalian celana dalam nanti di laundry itu namanya itu tidak bagus, tidak baik gitu ya. Harus dicuci sendiri untuk celana dalam. Untuk kalau pakaian lain boleh kalian laundry boleh. Yang laki-laki juga sama sebenarnya. Ya kalau di laundry itu yang pakaian biasa aja, yang pakaian dalam dicuci sendiri. Ya karena nanti bisa kalau misalnya ada yang punya penyakit bisa menularkan penyakit di situ. Ya. Jadi tugasnya minggu ini adalah mempraktikkan cuci pakaian sendiri selama 1 minggu. Tidak perlu di video, Pak Ridho tidak butuh video itu. Ya, yang Pak Ridho butuhkan adalah kalian nanti membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua atau keluarga bahwa telah melaksanakan mencuci pakaian pribadi secara mandiri selama 1 minggu. Ini untuk belajar, Pak Ridho ingin kalian belajar karena ini penting. Kalian percaya sama Pak Ridho. Besok setelah kalian lulus dari sini, kelas 6, terutama yang kalian di pondok pesantren, meskipun di sana ada laundry, ini jadi bekal kalian. Ya, baik yang tidak, misalnya Pak Ridho, aku tidak mau pesantren, mau sekolah yang biasa aja. Itu juga penting, karena besok kalian juga akan bertemu dengan kehidupan mandiri. Bahkan suatu saat kalau kalian sudah dewasa, itu kalian malah mencucikan punya anak kalian. Ya, dimulai belajar dari hari ini. Oke, surat pernyataan tersebut dikumpulkan ke Pak Ridho. Tidak usah formatnya, tidak usah bingung. Mudah saja bahwa misal yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ardian Raffi Novandika, atau siapa misalnya ya. Raffi telah mencuci pakaian sendiri selama 1 minggu. Nah, kemudian kalau sudah, tanda tangan sebelah kanan itu kalian, sebelah kiri mengetahui orang tua. Ibunya Mas Raffi atau bapaknya boleh. Ya. Paham ya untuk penilaian keterampilan ya? Oke, paham. Dikumpulkan maksimal tanggal 2 April. 2 April itu hari Jumat depan, itu tanggal merah. Itu maksimal. Pakai HP boleh difoto. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa japri Pak Ridho, WA, chatting, voice note, telepon, boleh. Pak Ridho, aku mau tanya ini, tak jawab insya Allah. Padahal aku belum paham ini, nanti baru jelaskan lagi. Demikian, ya ini adalah kesimpulan yang Pak Ridho buat. Jadi perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada masa pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksual dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja berperilaku resiko terhadap kesehatan reproduksinya.
Oleh karena itu, peran orang tua ini menjadi penting dan guru menjadi penting dalam mendampingi remaja mencari jati diri dan menemukan informasi kesehatan reproduksi yang tepat. Misalnya kalian malu tanya ke Pak Ridho, tanya ke orang tua kalian, tanya ke keluarga kalian. Sebaiknya aku membersihkannya bagaimana? Ya, paham? Oke. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekarang kalian sudah tahu pentingnya menjaga kebersihan reproduksi. Harapan Pak Ridho dipraktikan bagi yang belum, bagi yang sudah dipertahankan sampai kapanpun. Atau lebih-lebih kalau kalian mau bagikan ya pengetahuan ini ke teman, ke keluarga. Oke, terakhir dari Pak Ridho ada kata-kata mutiara, pendidikan yang utama adalah pendidikan keluarga. Salam pejas, sehat, bugar, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.